Oke, salam jumpa teman-teman. Pada video kali ini kita akan melakukan tutorial analisis SAM-PLS menggunakan suatu software yang bernama Adanko. Saya akan tunjukkan softwarenya ini. Ini dia softwarenya ya. Namanya software Adanko. Oke, baik teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa analisis SAM-PLS itu yang familiar yang sering kita lakukan itu adalah analisis SAM-PLS itu menggunakan Smart PLS itu ya. Nah ini saya punya Smart PLS 3 dan 2 Smart PLS 4. Nah itu yang familiar gitu ya. Yang familiar itu kita menggunakan software Smart PLS. Nah pada video kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana analisis SAM-PLS itu menggunakan software Adanko ini gitu ya. Nah ini software Adanko. Oke, nah data yang akan saya gunakan itu adalah ini. Nah ini yang teman-teman lihat di tabulasi Excel ini. Nah ini ada data 3 konstruk atau 3 variabel gitu ya. Ada variabel FK, FA, dan juga KB. Nah, FK ini apa? FK ini financial knowledge. Nah, financial knowledge. Jadi financial knowledge ini memiliki 5 indikator. FA itu financial attitude. Financial attitude itu memiliki 6 indikator. Lalu KB ini adalah keputusan berinvestasi. Lalu bagaimana keterhubungan antara konstruk-konstruk ini? Nah, dalam video kali ini keterhubungan dari 3 konstruk ini adalah variabel financial knowledge itu dia akan berperan sebagai variabel eksogen ya, atau yang mempengaruhi variabel endogen atau yang mempengaruhi keputusan berinvestasi. FA financial attitude dia akan berperan sebagai variabel mediasi. Jadi dia yang akan memediasi pengaruh financial knowledge ini terhadap keputusan berinvestasi. Dan keputusan berinvestasi sudah jelas sebagai variabel endogen atau variabel yang dipengaruhi oleh financial attitude maupun financial knowledge gitu ya. Nah, jadi ada 3 konstruk atau 3 variabel. Lalu keterhubungan mereka seperti yang tadi ya. Nah, jadi ada variabel eksogennya financial knowledge, variabel mediasinya yaitu financial attitude, dan variabel endogennya yaitu keputusan berinvestasi. Lalu kita memiliki di sini ada 99 responden. Jadi ada 99 responden yang mengisi mengisi kuesioner ini, kuesioner untuk konstruk-konstruk ini gitu ya. Dan ini hasilnya gitu. Hasilnya itu ini. Nah, lalu data ini yang akan kita input ke software Adanko gitu ya. Software Adanko. Oke, ini saya simpan dulu. Oke, jadi kita akan melakukan analisis SAM-PLS menggunakan software Adanko. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini software Adanko ini dapatnya dari mana? Nah, ini teman-teman bisa mendownloadnya di sini. Saya kembalikan ke awal. Nah, teman-teman bisa ketikkan saja gini ya, Adanko gini ya. Nah, ini Adanko gini. Nah, lalu nanti akan muncul di paling atas itu suatu website itu namanya Universitas Twente. Nah, lalu ada tulisan download Adanko. Nah, itu jadi software Adanko ini itu dikembangkan oleh kemungkinan oleh ahli-ahli atau dosen-dosen yang ada di Universitas Twente ya. Nah, ini kalau tidak salah satu yang berpengaruh itu adalah ini nih. Salah satu yang berpengaruh itu ini. Mana ya? Nah, ini Georg Hensler ini. Jadi
Profesor Jörg Hensler ini adalah ahli dalam structural equation modeling juga ya, terutama dalam kaitannya dengan SMPLS gitu ya. Nah ini mereka mungkin bersama-sama dengan yang lain ini mengembangkan ini tadi, mengembangkan software Adanko ini gitu ya. Nah ini software Adanko. Nah teman-teman silakan masuk saja ke sini, ke download ini, download. Nah nanti teman-teman diarahkan ke sini. Nah ini sini teman-teman lihat di sini, Adanko is software for composite based structural equation modeling. It can be download here. Jadi teman-teman bisa download di sini. Nah ini dia ada versi yang menggunakan lisensi gitu ya, lisensi individual kayak lisensi individual kayaknya itu ada, dan public license kayaknya. Nah ini kalau lisensi yang individual itu kemungkinan dia berbayar gitu ya, tapi ada juga ini public license, itu dia free gitu ya. Free ini teman-teman bisa mendownload di sini sesuai dengan spek ke laptop teman-teman. Kalau menggunakan Windows, teman-teman download yang Windows. Kalau menggunakan Mac, teman-teman download yang Mac. Nah ini teman-teman silahkan download, lalu kemudian diinstal. Nah teman-teman tidak usah panik karena nanti pada waktu menginstalnya itu tidak memerlukan password gitu ya, tidak memerlukan key kunci key lah, tidak menggunakan key dan segala macamnya itu. Nah jadi dia free, jadi tidak menggunakan password, key installation itu juga tidak dibutuhkan, jadi langsung saja. Nah terus yang menarik dari Adanko ini, walaupun kita menggunakan software yang free gitu ya, free Adanko free gitu ya, tetapi setelah saya baca-baca gitu ya, saya menemukan bahwa walaupun dia free itu data yang bisa kita input itu kalau tidak salah itu untuk sampelnya itu tidak dibatasi gitu ya. Nah ini berbeda dengan SmartPLS. Kalau SmartPLS itu kalau dia trial yang sekitar 30 hari, nah itu kalau tidak salah itu hanya 100 sampel gitu ya, sampelnya cuma 100. Tetapi kalau Adanko ini walaupun dia free tidak dibatasi oleh sampel, mau sampel berapapun bisa gitu. Nah beberapa hari yang lalu saya coba menggunakan Adanko ini. Nah data saya itu sampelnya sekitar 400-an, dan itu bisa ternyata teman-teman, itu bisa, jadi tidak dibatasi oleh sampel. Itu yang menariknya. Oke, jadi itu saja sekilas tentang Adanko. Nah sekarang kita akan mulai melakukan analisis SMPLS menggunakan software Adanko. Oke, sekarang karena saya sudah install software Adanko-nya, saya akan buka saja softwarenya. Nah ini, setelah saya buka dia akan seperti ini, akan ada tampilan kotak seperti ini. Lalu kita pilih yang create a new project. Nah ini di new project ini saya ganti nama, misalnya data latihan gitu ya. Lalu kemudian save. Nah dia akan muncul seperti ini ya. Nah lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita import data kita. Nah caranya bagaimana? Kita ke menu project ini, lalu kita pilih import data. Nah akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kita pilih yang choose. Nah ini kita import data kita cari. Nah tadi kan saya simpannya di desktop. Nah ini data kunci Excel ini. Nah saya masukkan. Nah ini dia sedang prepare. Nah ini sudah masuk datanya. Kita pilih next lagi, lalu next. Nah lalu kemudian finish. Nah ini datanya sudah masuk teman-teman. Nah lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita menggambar model. Nah kita menggambar model, caranya hampir sama dengan SmartPLS. Kita tinggal block drag, seret-seret gitu ya. Nah ini kan sudah ada satu bulatan first construct gitu ya. Nah
Nah, ini kita biarkan saja. Kita pertama-tama kita mau memasukkan dulu konstruk dari financial knowledge. Ini kita blok semua sampai F5. Nah, ini seperti ini. Aduh. Nah, ini sampai F5. Sampai F5. Nah, ini. Lalu kita seret saja. Nah, kita seret panahnya ke dalam bulatan ini. Nah, kita lepas. Nah, dia akan muncul ini seperti ini. Nah, ini berarti kita sudah punya satu konstruk gitu ya dengan indikatornya. Nah, cara supaya ini bisa digeser-geser itu caranya gini. Teman-teman arahkan kursor ke apa? Ke bulatan ini, lalu diklik satu kali. Nah, diklik satu kali, nanti dia akan muncul tanda panah. Nah, ini panah seperti ini. Panah 4 apa ya? 4 itu 4 arah itu ya, panah 4 arah. Nah, ini kita geser. Nah, kita geser. Misalnya kita taruh di sini. Nah, lalu ini kan dia namanya first construct. Kita mau ganti jadi nama dari konstruknya itu financial knowledge. Bagaimana caranya? Kita bisa klik kanan. Nah, kita pilih rename. Nah, itu bisa juga begini. Diklik saja di bulatan ini. Nah, lalu kita gantinya di sini. Nah, ini ganti di sini. Jadi di sini namanya financial knowledge. Oke. Lalu tekan enter. Nah, ini sudah ubah financial knowledge. Oke, kita buat lagi bulatan baru. Caranya itu diklik saja. Nah, diklik saja. Nanti dia akan muncul bulatan baru. Nah, ini kita masukkan indikator financial attitude-nya sampai ini. Nah, lalu kita seret, masukkan sampai kita masukkan ke sini ke bulatan yang kedua ini. Nah, kita lepas. Nah, ini sudah ada konstruk dengan indikator yang baru. Nah, ini kita kalau mau geser, kita klik saja di sini di bulatan satu kali. Nah, lalu muncul anak panah 4 arah, lalu kita seret, kita geser. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kita lalu kemudian kita ganti nama. Nah, kita ganti nama. Kita klik saja di nama ini, di bulatan ini, nanti dia akan sendirinya nih. Nah, lalu kita kasih nama ini financial attitude, lalu enter. Nah, kan berubah dia jadi financial attitude. Sekarang kita masukkan lagi bulatan baru untuk konstruk yang baru. Kita tinggal klik saja. Nah, udah klik saja. Nanti di klik 2 kali, ditekan 2 kali ya di mouse-nya ya. Nah, ini. Lalu kita masukkan indikatornya. Nah, bagaimana caranya kita mengubah posisi dari indikator ini? Caranya diklik saja di salah satu indikator ini sampai muncul ini anak panah 4 arah. Lalu kita kita ubah posisinya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia berubah posisinya. Oke. Nah, terus teman-teman tadi kan di awal sudah saya katakan bahwa di sini ada variabel mediasinya, yaitu financial attitude. Nah, sekarang kita akan buat arah pengaruhnya gitu ya. Nah, dengan variabel financial attitude ini sebagai variabel mediasi, financial knowledge sebagai variabel eksogen, lalu keputusan berinvestasi sebagai variabel endogen. Nah, ini belum saya ganti nama ya. Oke, saya ganti dulu namanya keputusan berinvestasi. Keputusan berinvestasi. Oke, enter. Nah, ini sudah berubah keputusan berinvestasi. Nah, sekarang kita gambar
berpengaruh. Jadi financial knowledge ini kan dia mempengaruhi keputusan berinvestasi. Jadi kita buat arahnya gitu ya, ini. Nah, jadi untuk buat arah itu arahkan kursor ke sini. Nah, nanti kita geser saja begini, geser begini, nanti dia akan muncul panah. Nah, lalu diarahkan ke keputusan investasi. Ini artinya financial knowledge mempengaruhi keputusan investasi. Jangan lupa financial attitude, ya, financial attitude juga mempengaruhi keputusan berinvestasi. Jadi kita buat juga panah ke sana, ini. Nah, lalu financial attitude ini itu dia dipengaruhi juga oleh financial knowledge, karena dia ini kan sebagai variabel mediasi. Maka kita buat lagi anak panah dari financial knowledge kepada financial attitude seperti ini. Nah, ini jadi ini modelnya seperti ini. Nah, sudah jadi modelnya seperti ini. Jadi financial knowledge sebagai variabel eksogen, financial attitude sebagai variabel mediasi, dan keputusan investasi sebagai variabel variabel endogen gitu ya. Nah, ini saya mau mengubah dulu ini untuk weighting same-nya ini saya mau pakai yang model A saja. Ini saya ganti semua ya, saya pakai yang model A saja, model A. Lalu ini juga model A. Oke, nah ini sudah. Nah, lalu langkah berikutnya itu, nah ini teman-teman lihat nih sudah ada hasilnya ya. Nah, ini adalah nilai-nilai faktor loading nih. Nah, ini lalu ada nilai R kuadratnya, ini R kuadratnya sudah muncul. Lalu kalau yang ini sepertinya nilai ini saya kurang tahu ini nilai apa ini. Nah, tapi kita juga perlu tahu uji validitasnya, entah itu validitas konvergen maupun validitas diskriminan, dan dua reliabilitasnya. Lalu kemudian dengan measure konstruk modelnya ya, struktural modelnya, termasuk misalnya effect size, lalu uji hipotesisnya. Nah, itu kita mau lihat gitu ya. Caranya bagaimana? Kita ke sini, kita ke run ini bisa run yang di sini, bisa juga run yang di sini. Nah, ini juga bisa, atau bisa yang di sini di menu run, lalu pilih run. Nah di sini teman-teman lihat ada algorithm setting. Nah, ini algorithm setting ini nanti settingan untuk uji validitasnya ya, uji validitas dan reliabilitasnya. Di sini maksimum number of iterationnya 200. So inner weighting same-nya itu pakai faktor saja ya. Nah, kalau di Smart PLS itu di inner weighting same ini ada 3. Ada PET, faktor sama PET, faktor sama PCA kalau tidak salah. Nah, yang bisa digunakan itu PET. Nah, tapi di sini karena PET tidak ada, jadi kita gunakan faktor ya. Lalu kemudian kita pilih yang ini saja, random imputation sheet, lalu kita generate. Nah, akan muncul nilai seperti ini. Lalu use bootstrapping. Nah, bootstrappingnya ini untuk struktural modelnya, termasuk pengujian hipotesis, lalu kemudian apalagi ya hipotesisnya gitu ya, untuk melihat hipotesisnya. Nah, hipotesisnya itu kan tentu ada hipotesis pengaruh langsung kan, dan hipotesis pengaruh tidak langsung gitu kan. Oke, lalu kita generate. Lalu untuk ini 999 ini mungkin saya mau ganti dengan 1000 saja, atau 1000 atau berapa, coba. Nah, 4000, saya gunakan 4000, strapnya itu 4000 sampel gitu ya, atau ya 900 saja lah. Nah, karena memang sampel kita kan cuma 99 ya, kita buat saja bootstrap sampelnya itu 999. Lalu kita save setting, lalu kita save and run. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Sudah selesai. Lalu hasilnya kita bisa lihat di mana. Hasilnya itu bisa kita lihat di result ini. Ini result. Bisa result yang ini, bisa result yang ini. Kita pilih saja yang ini. Nah, klik, lalu pilih yang show result. Pilih yang show result. Nah, ini dia akan muncul resultnya di sini. Hasilnya teman-teman.
ini. Nah, pertama-tama kita mau lihat outer modelnya ya, pengujian validitas dan reliabilitasnya. Kita pilih yang outer model. Nah, lalu kita lihat misalnya konstruk reliability-nya itu ada Dijkstra Henselaar row. Kalau di Smart PLS itu namanya row A gitu ya, row A. Kalau Smart PLS 4 itu namanya row A. Lalu ada Jorex-Cox row. Kalau di Smart PLS 4 itu namanya row C. Lalu ada Cronbach alpha. Nah, ini dan ini nilai-nilainya. Ini semuanya nilainya di atas 0,7. Jadi untuk reliability-nya itu aman gitu ya. Reliability-nya terpenuhi. Lalu convergent validity, nilai AV-nya. Nah, nilai AV-nya ini kan mesti di atas 0,5 dan ini semuanya di atas 0,5 sehingga nilai AV juga terpenuhi. Lalu kita ke heteromonotrade ratio itu untuk diskriminan validity. Nah, kriterianya itu dia tidak boleh nilainya itu 0,9 atau ada juga referensi yang mengatakan 0,85. Nah, kita gunakan saja yang 0,9. Kalau kita lihat sini nilai-nilainya itu tidak ada yang di atas 0,9, semuanya di bawah 0,9 sehingga heteromonotrade ratio-nya juga terpenuhi. Nah, ini heteromonotrade ratio-nya ada dua nih, HTMT dan HTMT2. Nah, dua-duanya itu semuanya terpenuhi karena nilainya itu di bawah 0,9 semua. Lalu Fornelleger criterion untuk diskriminan validity itu juga itu cara lihatnya begini. Nilai yang di atas itu adalah nilai akar kuadrat AV. Nah, nilai akar kuadrat AV ini dia harus lebih besar daripada nilai korelasi yang ada di bawahnya. Nah, ini kalau kita lihat nilai korelasi yang ada di bawahnya ini kan semuanya lebih kecil kan dari nilai akar kuadrat AV ini. Begitupun yang ini. Jadi bisa kita simpulkan Fornelleger kriterionnya juga terpenuhi. Lalu kita lihat loading faktornya. Faktor loadingnya, ini faktor loadingnya juga semua di atas 0,7 sehingga faktor loadingnya juga terpenuhi. Jadi tidak ada faktor loading, tidak ada indikator yang kita buang ya, karena semuanya nilai faktor loadingnya di atas 0,7. Lalu kita ke cross loading. Nah, cross loading ini cara bacanya itu indikatornya itu indikator harus korelasi indikator dengan variabelnya, dengan konstruknya dia itu harus lebih besar daripada korelasi indikator itu dengan konstruk yang lain. Misalnya FK1 ini korelasi dia dengan financial knowledge sebagai variabelnya itu 0,8925, sedangkan FK1 ini korelasinya dia dengan financial attitude itu cuma 0,5, dengan keputusan investasi cuma 0,4. Maka bisa kita simpulkan FK1 ini valid gitu ya, valid karena korelasinya dia dengan financial knowledge itu lebih besar dibanding korelasi dia dengan variabel yang lain. Cara bacanya seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu kita bisa lihat juga multicollinearity ya, atau nilai VIF-nya, variance inflation factor. Nah, indikator multicollinearity. Nah, multicollinearity ini itu kalau dalam referensinya itu dia tidak boleh nilainya itu di atas 5 gitu ya, atau sama dengan 5, di atas atau sama dengan 5. Nah, ini kita lihat semua nilainya itu di bawah 5 ya. Nah, sehingga multicollinearity juga ini ya, bagus gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat R-square-nya ini. Nah, R-square-nya ini financial attitude itu 0,29, artinya pengaruh dari variabel financial knowledge itu sebesar 29,83 terhadap financial attitude. Nah, itu. Lalu keputusan berinvestasi itu nilai koefisien determinasinya 0,4039 atau 40,39%. Berarti 40,39% itu financial knowledge dan financial attitude itu berpengaruh terhadap koefisien berinvestasi ya. Nah, itu teman-teman. Lalu kita lihat effect size-nya, Cohen V-nya ini, Cohen effect size-nya, F2-nya ini, F kuadratnya. Nah, ini kalau kita lihat, nah, financial knowledge itu effect size-nya itu sebesar, kekuatan pengaruhnya itu sebesar 0,4. Nah, ini saya tidak tahu di kriterianya itu kemungkinan dia ini tinggi gitu ya. Lalu ini juga 0,3, ini juga lumayan, ini sedang atau tinggi saya kurang tahu. Nanti kita lihat saja di
kita lihat, teman-teman bisa lihat pada panduan kriterianya ya. Sedangkan financial knowledge keputusan berinvestasi itu kekuatan pengaruhnya itu cuma 0,03, berarti kekuatan pengaruhnya ini kecil sekali gitu ya. Nah, ini bisa terjadi di uji hipotesisnya juga, kemungkinan financial knowledge ini tidak berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi, tapi nanti kita lihat. Nah, ini jadi ini F square-nya sudah. Sekarang kita ke bootstrap untuk melihat uji hipotesisnya. Nah, ini teman-teman, di uji hipotesis ini kalau teman-teman lihat itu pengaruh langsung, ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, direct effect sama indirect effect. Nah, di pengaruh langsungnya itu kan ada 3 hipotesis. Nah, sekarang kita lihat, kita coba lihat p-value sama t-standarnya ya, p-value sama p-value-nya aja gitu ya. Nah, p-value-nya ini kan 0,00 nih, financial knowledge ke financial attitude itu p-value-nya 0,000. Itu berarti bahwa financial knowledge ini itu berpengaruh terhadap financial attitude. Jadi ada pengaruh financial knowledge ini terhadap financial attitude. Sedangkan financial knowledge ke keputusan berinvestasi itu nilai p-value-nya itu 0,07. Berarti ini kan lebih dari 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa tidak ada pengaruh financial knowledge ini terhadap keputusan berinvestasi. Nah, sedangkan financial attitude terhadap keputusan berinvestasi itu dia p-value-nya itu 0,00, lebih kecil dari 0,05. Maka bisa kita simpulkan ada pengaruh financial attitude ini terhadap keputusan berinvestasi. Jadi ada dua hipotesis itu yang diterima ya. Nah, yaitu pengaruh financial knowledge terhadap financial attitude sama pengaruh financial attitude terhadap keputusan berinvestasi. Karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Sedangkan financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi itu p-value-nya itu di atas 0,5, sehingga tidak ada pengaruh financial knowledge ini terhadap keputusan berinvestasi. Sekarang kita lihat indirect effect-nya. Nah, indirect effect-nya ini itu memperlihatkan pengaruh dari variabel mediasi. Ya, pengaruh dari variabel mediasi terhadap hubungan antara atau pengaruh dari financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi. Kita ingin melihat apakah variabel mediasi itu memediasi pengaruh variabel financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi atau tidak gitu ya. Nah, cara melihatnya juga ya sama, kita lihat saja di p-values-nya. Nah, kita pilih p-values yang two side ini ya. Nah, kalau kita lihat ini nilainya 0,027, artinya apa? Ini lebih kecil dari 0,05. Nah, karena dia lebih kecil dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa variabel financial attitude itu memediasi pengaruh financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi. Jadi ada pengaruh mediasinya, ada pengaruh variabel financial attitude terhadap pengaruh dari financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi. Jadi variabel financial attitude itu memediasi pengaruh financial attitude terhadap keputusan berinvestasi. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, ini ada hal yang menarik. Hal yang menarik itu begini. Di pengaruh langsung, kalau kita lihat, itu financial knowledge itu tidak berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Kita lihat dari p-values-nya. P-values-nya ini kan di atas 0,05, maka kita simpulkan tidak ada pengaruh financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi. Nah, yang menariknya di indirect effect-nya, ketika memasukkan variabel mediasi yaitu financial attitude, nah, itu menjadi p-values-nya itu menjadi di bawah 0,05. Artinya variabel mediasi itu mempengaruhi memediasi pengaruh financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi. Nah, artinya apa? Financial knowledge itu akhirnya mempengaruhi keputusan berinvestasi ketika ada variabel financial attitude. Namun ketika variabel mediasi yaitu financial attitude ini tidak ada, nah itu menyebabkan financial knowledge ini tidak berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Tetapi ketika dimasukkan variabel mediasi, financial knowledge ini akhirnya berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi melalui financial attitude. Nah, kalau kita perhatikan, financial knowledge ini bisa berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi ketika ada variabel mediasi yaitu financial attitude. Tanpa variabel mediasi financial attitude itu, maka financial knowledge ini tidak akan berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Nah, secara teori bisa kita katakan
bahwa financial attitude ini dalam uji hipotesis ini itu dia berperan sebagai variabel mediasi penuh gitu ya, atau full mediasi. Karena tanpa variabel financial attitude maka financial knowledge ini tidak akan berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Artinya apa? Berpengaruhnya financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi itu bergantung pada financial attitude. Tanpa ada financial attitude maka financial knowledge ini tidak akan berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Maka berpengaruhnya financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi itu bergantung pada financial attitude. Nah, jadi teman-teman, seperti ini saja video saya kali ini mengenai analisis SEM PLS menggunakan software Adanco. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.